Guru Nasional tahun 2020, Dompet Duafa dan Sekolah SDIT Al-Futwah mengadakan kegiatan Startup Project Kolaborasi Kepemimpinan Siswa dengan tajuk Virtual Leader Forum 2020. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Clara Adrianzi, kelas 5 Al-Gofar. Saya siswa di SDIT Al-Futwah. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Subur SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumberhata. Dan kali ini kita akan membahas tentang sifat dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, seorang pemimpin yang baik atau ideal itu harus memiliki sikap atau sifat seperti apa saja agar kepemimpinannya baik dan berwibawa? Menurut Bapak, seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bukan hanya sekedar memberi contoh, tetapi adalah pemimpin yang mampu melaksanakan contoh itu baik terhadap karyawannya, kemudian rekan kerja, dan sebagainya. Karena apa? Karena dengan memberikan contoh saja itu tidak cukup. Jadi pemimpin itu harus mampu satu langkah lebih baik dari yang dipimpinnya. Misalnya kalau pemimpin mengatakan besok atau jadwal kita masuk jam 8, tetapi pemimpin itu masuknya di atas jam 8. Kalau sekali-kali ketika ada kegiatan sih nggak masalah, tapi kalau itu berulang kali dilaksanakan akan timbul masalah, minimal masalah dalam lingkungan bekerjanya. Kemudian tentang kewibawaan seorang pemimpin itu akan muncul dengan sendirinya ketika dia berbuat baik dan memberikan contoh yang baik kepada rekan kerjanya, kepada timnya. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak dari beberapa sifat yang mana yang mudah dipengaruhi sehingga seorang pemimpin tidak terjebak masalah? Sebenarnya langkah seorang pemimpin itu rentan dengan masalah ketika pemimpin tidak bisa melaksanakan tupoksinya sebagai seorang pemimpin. Yang tadi Bapak sebutkan, ketika pemimpin hanya memberikan contoh tidak melaksanakan akan timbul masalah. Ya, kalau sekali-kali yang Bapak sampaikan tadi nggak masalah, tapi kalau berulang kali ya tetap timbul masalah. Minimal masalah dalam lingkungan, dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, menurut Bapak apa saja tanggung jawab seorang pemimpin? Tanggung jawab pemimpin itu banyak, tetapi pada intinya yang paling penting pemimpin itu harus bisa membawa arah organisasi yang dipimpin itu menjadi arah yang lebih baik. Karena seorang pemimpin harus punya visi, kemudian punya misi dan tujuan. Nah, dari visi, misi dan tujuan itulah maka akan timbul sebuah kepemimpinan yang baik, arahnya pas, kemudian hasilnya juga akan maksimal. Pertanyaan keempat, jika mendengar penjelasan tadi, tanggung jawab seperti apa yang tepat dilakukan seorang pemimpin jika ia bersalah? Tepatnya sebenarnya bukan sebuah kesalahan, tapi kekeliruan barangkali. Karena secara sadar kalau sampai seorang pemimpin melakukan sebuah kesalahan itu kan sudah sangat fatal. Tapi ketika seorang pemimpin tanpa sadar melakukan kesalahan atau kekeliruan, ya pemimpin itu harus legowo, harus berlapang dada, kemudian minimal minta maaf terhadap lingkungan kerjanya, dan menanamkan dalam diri sendiri bahwa kekeliruan atau kesalahan itu dijadikan sebagai introspeksi, sebagai gambaran, sebagai kaca, jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Anak kecil saja ketika dia misalnya berjalan lewat jalan yang licin jatuh, nah, tidak mungkin anak itu akan mengulangi melalui jalan yang sama karena pasti akan jatuh. Nah, jadi sekali lagi ketika seorang pemimpin melaksanakan atau melakukan sebuah kekeliruan harus berani dengan bertanggung jawab, minta maaf. Pertanyaan terakhir, saran dan masukannya untuk calon pemimpin di Sekolah SDIT Al-Futwah untuk tahun 2020. Nah, untuk adik-adik atau anak-anak yang jadi calon pemimpin di SDIT Al-Futwah, kalau jadi seorang pemimpin yang pertama harus amanah
amanah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena sekecil apapun jadi seorang pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu kan ada dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seorang pemimpin akan ditanyai atau dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jadi bawalah kepemimpinan itu ke arah yang baik, yang amanah. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus mampu menerapkan apa yang menjadi slogan dari yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pemimpin itu harus mampu melaksanakan Inna Rosung Tulodo, Ing Madya Mangun Kaso, Tutpuri Handayani. Seorang pemimpin yang harus mampu di depan memberikan contoh, kemudian di tengah memberikan semangat, dan di belakangnya Tutpuri Handayani memberikan dorongan agar apa-apa yang dipimpinnya itu menjadi lebih baik. Jadi itu intinya amanah. Kemudian seorang pemimpin harus mampu berada di mana saja, di depan, di tengah, dan di belakang. Oke, baik, luar biasa rekan-rekan sekalian. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita pada kali ini. Luar biasa, apa yang disampaikan tadi semoga bisa menjadi acuan kita dalam pemimpin ke depannya. Terima kasih Bapak sudah hadir dan bersedia menjadi narasumber kami. Demikianlah wawancara kita pada hari ini. Saya Lintang Clara Andrianzi undur diri. Mohon maaf jika terdapat kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.